Selamat datang di Kaum Review. Kali ini Bangke bakalan bahas Si Paling Gamers Part 4. Untuk kalian yang nanyain kapan Aku Bukan Dewa update, tunggu aja ya, karena di komiknya memang lagi proses ongoing. Jadi untuk menemani istirahat para subbreaker yang sedang rebahan dimanapun tempatnya, tentu Kaum Review bisa menjadi alternatif untuk menemani kalian menggabut. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Oke, nggak usah basa-basi, langsung aja kita ke Si Paling Gamers Part 4. Zoan kelelahan sehabis berlatih, ia pun tertidur. Beberapa saat kemudian muncul seorang wanita yang membangunkannya dengan tidak sopan menggunakan kaki. Saat Zoan terbangun, ia terkejut dikarenakan melihat wanita yang sudah ada di kamarnya. Mereka berdua saling tidak mengenal satu sama lain. Lalu wanita itu bertanya tentang keberadaan Li Xuan. "Kenapa kamu di sini sendirian? Di mana Li Xuan?" tanya wanita ketus. Zoan pun hanya bisa menjawab bahwa Li Xuan sedang pergi. Namun ia tidak tahu kemana Li Xuan perginya. Mendengar ucapan Zoan bahwa Li Xuan pergi, wanita itu pun bergumam. Dia pasti bergaul dengan orang-orang songong itu. Sial, dia selalu menghindariku. Dan wanita itu pun pergi. Tapi seketika ia ingin membuka pintu, langkahnya terhenti. Dan kembali menarik tangan Zoan untuk pergi ke sesuatu tempat. Zoan kesal dan ia mencoba melepaskan tangannya yang ditarik. Zoan pun berkata, "Lepaskan aku bahkan gak kenal kamu." Tapi wanita itu malah marah dan berkata, "Kamu kan temannya Li Xuan, seharusnya kamu mau dong bantu kakak perempuannya." Zoan pun terkejut, ternyata perempuan itu adalah kakak dari Li Xuan. Zoan yang merasa bahwa Li Xuan memang sudah banyak membantu, ia pun mengiyakan permintaan kakak dari Li Xuan. Namun sebelum pergi, ia mandi terlebih dahulu. Singkat cerita, Zoan dan wanita itu sudah berada di Universitas Sunset, tepatnya di arena pet atau arena pertarungan. Jadi momen ini sih agak canggung ya, dikarenakan Li Xuan dibonceng pakai motor. Nah, yang boncengnya itu adalah wanita. Ketika berjalan, terdapat dua wanita menegur mereka. Ternyata itu adalah teman dari Wei Yang. Nah, Wei Yang, kamu di sini? Ternyata baru diketahui kakak perempuan Li Xuan itu bernama Wei Yang ya. Kita sebut aja Nona Wei. Jadi mereka ini udah ada di Universitas Sunset. Calon kampusnya si Zoan sama si Li Xuan. Zoan dibawa masuk ke dalam gedung arena pet. Kayaknya sih itu tempat ya pelatihan atau pertarungan gitu. Kalau di sini sih bisa dibilang gor gitu. Nona Wei pun memperingati Zoan bahwa tugasnya hanyalah duduk di sampingnya saja. Zoan cuma merespon dengan menjawab oke sambil asik main game. Nona Wei melihat Zoan yang bermain game, dia malah heran karena tingkah laku Zoan. Belum tahu dia kalau Zoan gamers ganteng idaman. Singkat cerita, sepasang sejoli datang menghampiri Zoan dan Nona Wei. Dengan sombong dan sikap meremehkan, mereka berkata, "Di mana adikmu Li Xuan? Apakah dia terlalu takut untuk datang?" Mendengar itu, Nona Wei pun kesal dan dia berkata, "Hentikan omong kosong kalian, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapimu." "Hei Sumi, yang mengalahkan gudang insiden mutan bukan hanya dirimu sendiri, tapi kita bersama-sama yang mengalahkannya. Mengapa kau ingin mengambil telur monster pendamping itu sendiri dan merasa itu hanya milikmu saja?" Wanita yang bernama Sumi itu pun langsung takut dan dia menyumput di balik pundak si Gimbal. Jadi udah mulai paham ya, ini si konflik para cabe-cabean. Menurut Bangke, kelompok si Nona Wei dan kawan-kawan beserta Sumi itu berhasil ngejalanin misi dan ngedapetin telur monster pendamping. Tapi karena Sumi ini tamak pengen nguasain telur itu sendiri, dia ngadu ke senior cem-cemannya, yaitu si Gimbal yang di sebelahnya.
Si Gimbal dengan angkuh membela Sumi, yaitu dengan berkata, "Simpan nafasmu, kita sudah sepakat siapa yang menang dalam pertarungan ini akan mendapatkan telur. Ayo kita mulai saja bertarung. Aku banyak urusan." Jangan salah paham ya, Sebreaker, bukan telur ayam itu, tapi telur monster pendamping yang didapetin dari melawan monster dimensional. Mendengar ucapan Gimbal, Nona Wei kesal. Ia berkata, "Guyang, apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu?" Dengan senyum remeh, Guyang si Gimbal menjawab, "Aku seorang senior. Sebenarnya aku nggak mau ngelawanmu. Tentu saja jika kita bertarung, itu tidak akan adil karena kekuatanku di atasmu. Jadi aku hanya membawa seseorang dengan tingkat 2 saja untuk melawanmu." Nampak dari kejauhan, aura merah yang kuat semakin mendekat dan semakin terlihat jelas. Pria kekar yang mempunyai banyak bekas luka di tubuhnya. Nona Wei terlihat kaget karena ia tahu bahwa pria itu bernama Gudian maksudnya. Begitu pula dengan Zoan yang dari tadi autis main game. Dia pun pandangannya teralihkan ke Gudian yang terlihat kuat. Suasana nampak hening. Terlihat Nona Wei dan Gudian bersiap untuk bertarung. Dengan sangat serius, Nona Wei langsung melepaskan aura kekuatannya. Teman-teman Nona Wei sangat panik melihat keseriusan Wei dan Gudian yang siap bertarung. Hingga salah satu temannya berteriak, "Wei Yang, kau nggak perlu bertarung. Kita serahkan saja telur monster pendamping itu pada mereka." Kali ini Zoan tidak sedang autis dengan game kultivasinya. Dan ia pun bertanya kepada teman Nona Wei, "Siapakah orang kuat yang disebut Gudian itu?" Sambil merasa panik, wanita itu menjelaskan dengan terbata-bata bahwa Gudian dikenal sebagai seorang iblis di kampus mereka, yaitu kampus Sunset. Dari rumor yang beredar, Gudian ini terkenal dari hari pertama kali masuk kuliah karena menghajar senior yang menghinanya. Tentu saja itu buat Zoan berpikir dan ia pun kagum. Apa emang iya orang itu kuat banget? Sekedar tambahan ya Sebreaker, semua yang ada di kampus ini belum ada yang tahu kalau Zoan itu calon mahasiswa baru di kampus Sunset itu juga. Ngelihat Nona Wei yang masih diem aja, Zoan penasaran. Zoan berpikir apakah Nona Wei bisa menang melawan Gudian? Begitu pula sama si Gimbal. Dia malah ngomporin Nona Wei dengan berkata, "Kenapa? Apa kamu takut buat ngadepin Gudian?" Udah nggak bisa nahan amarah, Nona Wei langsung melancarkan tendangannya ke kepala Gudian dan terkena di pundak Gudian. Ternyata emang bener dong, tendangan Nona Wei nggak ada efeknya sama sekali. Bukannya ngehindar, Gudian nerima pukulan dengan senang hati. Malah kayak nggak ada rasa apa-apa itu tendangan si Nona Wei. Ngelihat respon Gudian yang bisa bertahan dari tendangan Nona Wei, dia pun langsung menyerang habis-habisan lagi. Tetapi tetap aja nggak ada efek. Hingga dimana Gudian membalas dengan menangkap kaki Nona Wei dan langsung membantingnya ke lantai. Dar! Nona Wei pun langsung tepar lemas. Gudian berkata sambil berjalan mendekati Nona Wei, "Kau bukan tandinganku." Nona Wei pun menjawab dengan terbata-bata, Aku belum." Dar! Belum sempat berkata, Nona Wei langsung ditendang Gudian hingga mental. "Apa kalian masih ingin lanjut?" ucap Gudian dengan santai yang menantang teman-teman Nona Wei. Dengan sisa kekuatan yang ada, Nona Wei bangkit. Ia berusaha melawan lagi. Tapi Gudian tanpa ampun menghantam wajah Nona Wei hingga ke lantai. Merasa bahwa telah mengalahkan Nona Wei, Gudian pun pergi. Namun dengan egois, Nona Wei masih berusaha bangkit. Ia berkata, "Lanjut!" Dengan emosi dan terlihat mata Gudian memerah.
Ia menuju ke Nona Wei dan mencoba menghabisi Nona Wei dengan tinjunya sekuat tenaga. Zoan merasa ini sudah berlebihan. Ia pun berlari menolong Nona Wei yang sudah sekarat. Hingga akhirnya tinju Gudian ditahan dengan tinju Zoan. Seketika Gudian melihat Zoan yang asing dan dia bertanya, "Siapa kau ikut campur?" Zoan pun menjawab bahwa dia adalah mahasiswa baru di universitas tersebut, yaitu Sunset. Si Gimbal yang baru mengetahui Zoan adalah mahasiswa juniornya, ia pun berkata, "Hei bocah, mau berlagak seperti pahlawan yang ingin menyelamatkan sang putri? Jika kau ingin melawannya, lawanlah." Nona Wei yang sudah sekarat memperingati Zoan untuk menjauh dan jangan mendekat, karena Gudian bukan lawan Zoan dan itu akan membuat Zoan terluka. Bukannya menghindar dan pergi, Zoan malah mendatangi Nona Wei dan menggendongnya sambil berkata, "Kamulah yang harusnya mundur, kamu harus istirahat dulu," ucap Zoan yang membawa Nona Wei dengan cara menggendong untuk menjauh dari arena. Bukannya menyudahi pertarungan, Zoan pun malah kembali ke arena. Zoan pun berkata, "Kita nggak perlu bertarung sampai mati, karena itu akan merugikan kita di sini. Lagi pula, siapa yang akan menanggung akibatnya?" Sambil melipatkan tangan, Gudian bertanya, "Lalu, apa yang kau pikirkan? Bagaimana cara kita bertarung?" "3 langkah. Kamu akan membiarkan aku memukulmu sekali. Jika kamu mundur 3 langkah, aku menang. Tapi jika kamu mundur tidak sampai 3 langkah, aku yang kalah," ucap Zoan. Gudian pun mengiyakan dan mereka sepakat untuk menerima serangan. Mereka berdua bersiap dan memasang kuda-kuda. Gudian pun berkata, "Aku sudah siap. Majulah, jangan membuang waktuku." Zoan menjawab, "Pukulanku cukup kuat. Waspadalah," sambil tersenyum. Di sisi lain, Zumi mengeluhkan Gudian karena ia begitu saja langsung menyetujui kesepakatan yang diberikan Zoan. Zumi merasa Gudian terlalu percaya diri. Namun dengan santai, si Gimbal menenangkan Zumi. Ia berkata bahwa Gudian memiliki kemampuan energi esensial kristal duri landak. Hal itu membuat badannya sekeras baja. Selain itu, akan memberikan kerusakan untuk orang yang menyentuh Gudian, dikarenakan armor landaknya sudah mencapai tingkat 9. Terakhir kali orang yang menentang Gudian kehilangan tangannya. Menurut si Gimbal, Zoan tidaklah akan mendapatkan keuntungan dan tangan Zoan pasti akan hancur seperti orang yang melawan Gudian sebelumnya. Singkat cerita, Zoan pun sudah mendaratkan pukulannya di perut Gudian. Nampak suara tulang patah dan juga terlihat Gudian mengeluarkan keringat. Dar! Ledakan energi yang begitu besar. Ternyata Gudian pun bergeser ke belakang. Secara tidak sadar, ternyata Gudian terhempas lebih dari 3 meter. Semua orang yang melihat pun heran dan terkejut. Mereka tidak dapat berkata apa-apa, menyaksikan Zoan yang bisa memberikan efek mundur dengan tinjunya. "Terima kasih atas bimbingannya," ucap Zoan. Namun terlihat darah keluar dari tangan Zoan. "Nggak mungkin," ucap Sume menjerit sambil kesal karena terlihat jelas kekalahan mereka. "Kenapa kita harus memberikan telur pendamping itu pada mereka? Aku nggak setuju. Itu mereka yang membuat perjanjian, bukannya aku." Blok! Tiba-tiba si Gimbal menampar Sumi. Nggak bisa disangka lagi bahwa kita telah kalah. Kalah ya kalah, aku nggak akan menarik kata-kataku. Ternyata si Gimbal ini cukup sportif, Subbreaker. Si Gimbal dan Dugian pun berjalan ke arah keluar. Dan di saat berpapasan dengan Zoan, si Gimbal berkata, "Zoan kan? Tunggu saja kau." Mereka pun pergi. Dan akhirnya kemenangan didapatkan oleh Nona Wei dan kawan-kawan.
Telur monster pendamping pun tidak jadi dirampas oleh si Gimbal dan Sumi. Dua wanita teman Nona Wei kagum dengan kekuatan Zoan. "Kamu luar biasa. Apakah para murid SMA zaman sekarang begitu kuat?" "Itu adalah sebuah teknik kemampuan tingkat purba kan? Apa nama jurus itu?" "Iye, Zoan yang masih maba udah banyak fansnya dari senior-senior ini." Pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontar membuat Zoan bingung harus menjawab apa. Namun Nona Wei yang dari tadi hanya terdiam akhirnya memanggil Zoan. Nona Wei menanyakan tentang kondisi tangan Zoan yang terluka. Namun Zoan pun menjawab, "Oh, ini cuma luka ringan, bukan masalah besar. Pendarahannya sudah mau berhenti, jangan khawatir berlebihan. Kamu terluka parah dibandingkan aku. Pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan." Zoan yang terlihat peduli dan prihatin membuat Nona Wei tersipu malu. Wajahnya memerah, apalagi ia teringat ketika Zoan menggendongnya dan menolong di saat ingin dihajar Gudian. Beberapa saat kemudian nampak Zoan sudah ada di rumah Li Xuan. Zoan terlihat sehat. Ia mengeluh tentang hari-harinya yang nampak kacau. Hal itu membuat Zoan tidak fokus untuk meningkatkan kultivasinya di dalam game handphone tersebut. "Telah diundur selama beberapa hari. Akhirnya aku bisa bermain game lagi," ucap Zoan yang mengeluh. Nampak Zoan yang sudah siap login memegang HP kultivasinya. Namun ternyata Li Xuan datang dengan menjerit keras memanggil Zoan. Zoan merasa bahwa Li Xuan marah dikarenakan pintu rumahnya hancur. Ia pun dengan panik berkata, Biar ku jelaskan dulu. Pintunya rusak oleh wanita yang mengaku kakak perempuanmu. Dia yang menendangnya." Namun ternyata saat Li Xuan mendekati Zoan, bukannya pintu yang rusak yang ingin ia bahas, tapi zona dimensional. Apakah kamu ingat tentang zona dimensional yang kubicarakan sebelumnya? Tempat di mana monster pendamping tipe organ ditemukan? Apakah kamu mau pergi bersamaku untuk mendapatkannya? Tanya Li Xuan kepada Zoan. Zoan mengabaikan ucapan Li Xuan yang berambisi kedimensional. Sambil bermain game, Zoan menjelaskan ke Li Xuan bahwa mereka belum bisa masuk ke tempat itu sebelum perkuliahan dimulai. Dengan merasa percaya diri, Li Xuan pun berkata, "Hei, jangan meremehkanku. Membawamu ke sana, buatku itu adalah hal yang kecil." Namun Zoan tidak berkata apa-apa, ia masih tetap fokus ke HP-nya. Hal itu membuat Li Xuan kesal. "Bisa nggak sih kamu jawab ucapanku?" tanya Li Xuan. Zoan yang masih menatap HP, ia pun terpaksa menjawab, Ya, kamu luar biasa." Namun Li Xuan yang melihat ekspresi datar Zoan, hal itu membuatnya kecewa dan bergumam dalam hatinya, "Heleh, taek, jawaban ngawur." Li Xuan pun pergi dan memperingati Zoan agar tidur lebih awal karena akan berangkat besok pagi. "Oke," jawab Zoan. Nampak di layar HP Zoan terdapat telur monster pendamping yang belum menetas. Dengan pengetahuannya yang terbatas, Zoan pun memanggil Li Xuan. Ia bertanya bagaimana caranya untuk menetaskan telur monster pendamping dengan tingkat legendari. Mendengar ucapan Zoan, Li Xuan pun memperingati Zoan agar tidak bertindak sembarangan karena itu akan berdampak fatal bagi Zoan jika tidak memiliki kekuatan yang cukup. Li Xuan kembali menjelaskan dibutuhkan seseorang dengan tingkat poin energi esensial yang seenggaknya selusin untuk menetaskan makhluk tingkat legendaris. Jika mereka nggak memiliki energi esensial yang cukup, malah tubuh dan daging mereka yang akan terkonsumsi. Lalu pada dasarnya mereka kalau nggak berakhir luka ya lumpuh. Pada dasarnya itu berarti ada pengecualian dong, tanya Zoan. Ya, Li Xuan pun menambahkan lagi,
Akulah pengecualiannya. Ilmu bawaan ilahi yang tak terkalahkan itu membuatku kuat dan menebus hilangnya tubuh itu. Ya, itulah kenapa aku bisa menetaskan beberapa makhluk tingkat legendaris ketika aku berada di tingkat rendah. Jadi, si Lee Xuan ini nyombongin dirinya sendiri. Walaupun dia tingkat rendah, tapi dia memiliki ilmu bawaan ilahi yang tak terkalahkan. Lee Xuan pun menyarankan Zoan untuk berlatih terlebih dahulu dan meningkatkan energi esensialnya. Kecuali Zoan nggak takut mati, maka Zoan bisa mengambil resiko itu. Itulah saran dari Lee Xuan. Singkat cerita, Zoan telah berada di kamar dan dia tiduran sambil memegang telur monster pendamping. Ia pun bergumam bahwasanya kalau ia ada di dalam game, ia tidak akan takut mati. Tapi yang jadi masalah, Lee Xuan itu mendapatkan telur monster pendampingnya di dunia nyata. Singkat cerita, part 4 pun berakhir. Kisahnya akan dilanjutkan di part 5. Oke Subbreaker, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Kopinya udah habis, rokoknya udah habis, Bangke pamit. Bye 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 bye.